Pada masa penjajahan Belanda di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Halimun, hidup seorang kakek tua bernama Ki Wiratmaja. Rambutnya sudah memutih seperti kapas, namun sorot matanya tetap tajam seperti harimau yang mengintai mangsa. Orang-orang desa menyebutnya kakek Halimun, sebab konon ia mampu menghilang seperti kabut yang menyelimuti gunung di pagi hari. Tak banyak yang tahu bahwa Ki Wiratmaja bukan orang biasa. Ia adalah keturunan langsung dari Prabu Siliwangi, Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran. Ilmu warisan Sang Prabu mengalir dalam darahnya. Ilmu macan putih, langkah gaib tapak 9, dan ajian sawarga diraja yang hanya diwariskan kepada satu pewaris tiap 7 generasi. Tahun 1902, Belanda mulai membangun pos militer di desa itu. Mereka memaksa warga bekerja rodi, mengambil hasil panen, dan bahkan menebangi hutan suci tempat penghormatan leluhur. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Dharma dipukuli tentara karena menolak menyerahkan beras keluarganya. Ia diseret ke pos penjagaan, dituduh membangkang pemerintah Hindia Belanda. Kabar itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Ki Wiratmaja. Ia yang selama ini hidup tenang, tak ingin turun tangan kecuali keadaan benar-benar mendesak. Kini, ia merasa suara leluhur memanggilnya. Sudah waktunya warisan Siliwangi bangkit kembali, bisik Ki Wiratmaja dalam hati. Malam itu ia duduk bersila di tengah lingkaran batu purba. Di hadapannya seekor harimau putih muncul dari kegelapan. Bukan harimau biasa, melainkan jelmaan roh leluhur yang menjaga garis keturunan Siliwangi. Kau siap melanjutkan amanat Prabu? Untuk melindungi rakyat dari penindasan, aku siap, jawab Ki Wiratmaja. Ritual kuno pun dimulai. Kabut tebal turun dari gunung, dan bayangan nenek moyang berdiri mengelilingi lingkaran batu. Dalam hening, tubuh Ki Wiratmaja menyatu dengan kekuatan gaib yang lama tersegel. Ajian Harimau Putih Purnama. Esok harinya, saat langit baru merekah, Ki Wiratmaja berjalan perlahan menuju pos penjagaan Belanda. Tentara-tentara menertawakannya. "Hei, lihat! Kakek pikun mau minta nasi." Namun sebelum cemoohan berikutnya terdengar, seorang tentara terpental tanpa disentuh, wajahnya pucat pasi. Ki Wiratmaja mengangkat tongkat kayu tua yang sudah usang, tongkat yang ternyata adalah pusaka peninggalan Prabu Siliwangi bernama Gada Cakra Pralabda. Tentara Belanda yang tersisa menodongkan senapan, tapi peluru yang ditembakkan seakan menembus angin, tak ada yang mengenai sasaran. "Kalian sudah melampaui batas. Kalian bukan tamu, kalian penjajah." Dengan satu hentakan kaki, tanah bergetar. Pos penjagaan bergoyang. Pohon-pohon di sekitar bergemuruh. Seekor harimau putih raksasa muncul di belakang Ki Wiratmaja. Matanya menyala merah. Aumanya membuat burung-burung terbang panik. Tentara pun lari tunggang langgang. Mereka meninggalkan senjata, kuda, dan bahkan sepatu. Mereka berlari tanpa henti sampai ke kota terdekat dan melaporkan bahwa desa itu dihuni oleh makhluk halus, pelindung Sunda. Ki Wiratmaja membebaskan Dharma yang kini menjadi saksi akan kekuatan leluhur yang sesungguhnya. "Bukan aku yang hebat," kata sang kakek, "tapi para leluhur kita yang masih menjaga tanah ini. Selama rakyat tetap berpegang pada kebaikan dan alam tetap dihormati, kekuatan warisan itu takkan pernah padam." Namun Belanda tak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan elit bersenjata lengkap dan dipimpin seorang kapten kejam, Kapten Van der Bosch, pemburu manusia sakti dari Jawa Timur. Dan begitulah
Pertarungan baru pun mulai mendekat. Kakek tua dari Gunung Halimun bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Di Batavia, laporan tentang kakek sakti penjaga desa dianggap lelucon oleh para petinggi Belanda. Tapi tidak bagi Kapten van der Bosch. Ia adalah sosok keras dan tanpa ampun mantan prajurit perang kolonial di Aceh, terkenal karena metodenya yang brutal dan haus kekuasaan. Ia percaya bahwa semua kekuatan lokal bisa dilumpuhkan, asal tahu caranya. Ia menyusun pasukan elit, 30 tentara bersenjata, lengkap dengan meriam kecil portabel, senapan laras panjang, dan anjing pelacak. Mereka menyebut misi ini Operatie Geest, operasi hantu, karena mereka menganggap Ki Wiratmaja bukan manusia biasa. Sementara itu, di desa, Ki Wiratmaja mulai melatih para pemuda secara rahasia. Bukan hanya bela diri, tapi juga ilmu pernapasan kuno, tapak ketiwir, dan pengendalian energi tubuh. Dharma menjadi murid pertamanya. Ilmu warisan bukan untuk gagah-gagahan. Ini untuk melindungi, bukan menyerang, ucap Ki Wiratmaja kepada murid-muridnya. Suatu malam gelap, 3 pemuda desa hilang. Jejak-jejak darah ditemukan mengarah ke hutan larangan, tempat suci yang tak boleh dimasuki sembarangan. Warga percaya hutan itu dijaga oleh roh-roh leluhur Sunda. Ki Wiratmaja tahu ini bukan kerja makhluk halus, melainkan taktik Belanda. Ia berdiri di ujung hutan sambil menancapkan tongkat pusakanya ke tanah. Kalau kau berani menyentuh tanah ini, Van der Bosch, maka aku takkan menahan kekuatan leluhur lagi. Dan malam itu ia melangkah masuk. Di tengah hutan, Kapten van der Bosch dan pasukannya telah bersiap. Mereka menyandera ketiga pemuda itu dan memasang jebakan di seluruh penjuru. Ranjau, kawat berduri, bahkan lubang jebakan penuh tombak. Tapi satu hal yang mereka lupakan, ini tanah warisan Prabu Siliwangi. Setiap daun, tanah, dan akar mengenal kaki Ki Wiratmaja. Ia tak berjalan, ia melayang ringan di atas tanah. Jejaknya tak berbekas. Seekor harimau putih menyelinap bersamanya. Kali ini bukan roh, melainkan hewan sungguhan yang dipanggil lewat ilmu panggilan leluhur, Ajian Sukmawana. Selamat datang kakek tua, ejek van der Bosch menodongkan pistol. Selamat tinggal penjara tanah suci, jawab Ki Wiratmaja. Tiba-tiba petir menyambar tanpa hujan. Suara guntur menggelegar memecah keheningan malam. Pasukan Belanda menembak secara membabi buta, tapi peluru mereka seperti ditelan kabut. Ki Wiratmaja bergerak secepat kilat, tubuhnya membelah angin. Dengan sekali tebas tongkat pusaka, 2 senapan terlempar dari tangan penjajah. Anjing-anjing pelacak menggonggong panik, lalu kabur ke dalam hutan, tak tahan dengan aura leluhur yang semakin kuat. Van der Bosch berusaha melawan. Ia menyalakan bom api dan melempar ke arah kakek itu. Tapi tongkat pusaka Ki Wiratmaja memutar angin, mengembalikan bom itu tepat ke arah Van der Bosch. Ledakan menggelegar, menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Namun sang kapten masih hidup, meski tubuhnya terbakar, ia melawan dengan sisa tenaga. Ia menghunus bayonet dan menyerang. Ki Wiratmaja tak menghindar. Ia menangkis dengan telapak tangan kosong, dan bayonet itu membengkok sendiri, seperti menolak menyentuh darah keturunan Siliwangi. Ini akhir penjarahanmu. Dengan jurus terakhir, tapak harimau 9 bayangan, Ki Wiratmaja menghantam tanah. Bayangan harimau muncul dari segala arah, menerkam tubuh Van der Bosch. Tubuh sang kapten terpental dan menghantam pohon keramat. Ia tewas seketika. Pasukan Belanda yang tersisa melarikan diri tanpa menoleh.
berteriak histeris bahwa mereka telah bertemu Panglima Gaib dari tanah Sunda. Dharma dan para pemuda yang diselamatkan kini bersumpah setia kepada Ki Wiratmaja, bukan sebagai murid, tetapi sebagai penjaga warisan. Ki Wiratmaja berdiri di atas tanah hutan, menatap bulan yang mulai naik. Selama kalian menjaga bumi, bumi pun akan menjaga kalian. Namun dari kejauhan, mata-mata Belanda lain mulai mengintai. Mereka melaporkan semua kejadian itu ke Batavia, dan pemerintah kolonial pun bersiap mengirim pasukan lebih besar, bahkan mempertimbangkan mendatangkan tentara bayaran dari Eropa. Pertempuran besar belum berakhir. Ki Wiratmaja tahu perang belum selesai. Setelah kemenangan di hutan larangan, nama Ki Wiratmaja mulai menyebar ke seluruh pelosok tanah Pasundan. Orang-orang menyebutnya Siliwangi hidup dan mulai berdatangan diam-diam ke desa Halimun untuk belajar. Tapi di balik euforia rakyat, awan kelam mulai menggantung. Suatu malam ketika langit gelap tanpa bintang, burung elang hitam, pertanda leluhur, terbang berputar di atas rumah Ki Wiratmaja. Elang itu bukan sembarang burung. Ia adalah tunggangan gaib Prabu Siliwangi yang hanya menampakkan diri jika pusaka terakhir telah bangkit. Ki Wiratmaja mendongak, matanya menyipit. Pusaka terakhir itu kini memanggilku kembali. Dalam kitab tua dari Kerajaan Pajajaran, disebutkan bahwa Prabu Siliwangi menyembunyikan satu pusaka terakhir sebelum beliau muksa. Cermin Puspawening. Sebuah cermin gaib yang mampu menunjukkan masa depan sekaligus membuka gerbang ke dimensi roh leluhur. Namun, hanya pewaris sejati yang bisa menyentuhnya tanpa binasa. Pusaka itu dikuburkan di puncak Gunung Manikmaya, yang dipercaya sebagai titik pertemuan tiga alam: dunia manusia, alam gaib, dan dunia para leluhur Sunda. Ki Wiratmaja tahu jika Belanda sampai menemukannya, maka kekuatan gaib warisan Nusantara bisa dimanfaatkan untuk kehancuran. Maka ia bersiap dengan ditemani Dharma dan dua murid terpilih, Sekar, gadis pemberani yang punya darah Indung Katuranggan, dan Bodas, pemuda bisu yang memiliki kekuatan firasat. Ki Wiratmaja memulai perjalanan suci menuju puncak. Sementara itu, di kota, seorang pria Belanda berpakaian serba hitam memeriksa laporan tentang Ki Wiratmaja. Dia bukan tentara biasa. Dia adalah Theodorus van Lichtenberg, arkeolog sekaligus ahli okultisme dari Leiden, yang dikirim khusus oleh pemerintah Hindia Belanda setelah kematian Van der Bosch. Ia percaya bahwa kejadian di Halimun bukan mitos, dan bahwa dalam naskah-naskah kuno Sunda terdapat petunjuk kekuatan besar yang bisa dimanfaatkan kolonialisme jika tahu cara membukanya. Jika kakek tua itu adalah kunci, maka aku akan menjadi pintu yang membuka segalanya, ucap Theodorus sambil memegang liontin keramat peninggalan bangsa Eropa yang kini mulai berpendar jika mendekati energi gaib. Dengan bantuan peta kuno hasil curian dari Museum Batavia, ia dan pasukannya mulai memburu Ki Wiratmaja. Ia tahu tujuan kakek itu, pusaka terakhir. Setelah menempuh perjalanan berat melalui jurang, kabut, dan gua-gua gaib, rombongan Ki Wiratmaja akhirnya sampai di puncak Gunung Manikmaya. Di sana berdiri sebuah batu besar berbentuk singgasana, tertutup lumut dan bunga liar. Ki Wiratmaja duduk bersila di atas batu itu. Dharma dan murid lainnya menjaga di sekeliling, sementara angin mulai berhembus keras. Alam berubah, langit merah darah, dan tiba-tiba tanah bergetar. Cermin pusaka itu perlahan muncul dari dalam tanah, mengapung dengan cahaya keemasan. Namun sebelum sempat disentuh, sebuah tembakan terdengar. Peluru menembus bahu Bodas. Dharma berteriak. Dari balik pohon-pohon besar, pasukan Van Lichtenberg
muncul lengkap dengan senjata dan peralatan gaib dari Eropa, kaca pembalik ilmu, salib api, dan mantra Latin. "Kakek, serahkan cermin itu. Kami akan menggunakannya untuk kemajuan dunia," ujar Van Lichtenberg dengan mata berkilat-kilat. Ki Wiratmaja berdiri perlahan, darah leluhurnya bergetar. Tongkat pusaka cakra pralabda berubah bentuk, kini bersinar putih kebiruan. Seekor macan putih muncul, kali ini dengan 2 kepala, simbol bahwa dunia manusia dan dunia leluhur telah terhubung. Cermin ini tidak untuk tangan penjajah, dan kau, Van Lichtenberg, takkan pulang. Pertempuran pun terjadi, tapi kali ini bukan seperti sebelumnya. Energi pusaka membuat segalanya melayang. Bebatuan, akar, bahkan senjata-senjata para penjajah melawan pemiliknya sendiri. Sekar mengeluarkan ajian embun roh dan menciptakan kabut pengacau arah. Dharma menebas pasukan dengan pedang kayu yang diisi tenaga dalam Ki Wiratmaja. Van Lichtenberg membaca mantra Latin untuk membuka dimensi pusaka. Tapi cermin malah memantulkan masa depannya sendiri. Sebuah bayangan dirinya terbakar dan dijerat harimau putih. Ia ketakutan. Ki Wiratmaja mengangkat tongkatnya tinggi. Suara leluhur menggema. "Waktumu telah tiba, pelanggar tanah suci." Dengan ajian di Raja Langit, Ki Wiratmaja melempar cahaya ke dada Van Lichtenberg. Tubuhnya terbakar, lalu lenyap diserap oleh cermin Puspa Wening, disegel selamanya di dunia roh gaib. Pasukan yang tersisa melarikan diri, trauma oleh pemandangan gaib dan kekuatan yang tak mereka pahami. Pagi hari, langit kembali cerah. Ki Wiratmaja berdiri di depan cermin. Ia melihat bayangan Prabu Siliwangi tersenyum padanya. "Kau telah menjaga warisan ini dengan benar." Cermin itu pun mulai retak perlahan. Cahaya terakhir menyinari wajah Ki Wiratmaja dan murid-muridnya sebelum akhirnya pecah menjadi serpihan kecil yang kemudian melayang ke langit dan menghilang. Pusaka terakhir tak perlu disimpan. Ia sudah menyatu dengan para pewaris sejati. Ki Wiratmaja dan murid-muridnya kembali ke desa. Bodas sembuh dengan cepat, dibantu oleh ilmu penyembuhan sekar. Dharma kini mulai diajari membaca kitab tua. Namun jauh di selatan, di Pulau Jawa bagian timur, sisa pasukan Belanda mulai memanggil bala bantuan dari luar negeri. Ada bisikan bahwa ilmu Ki Wiratmaja terlalu berbahaya, dan Belanda mulai menyewa prajurit bayaran sakti dari luar Nusantara untuk membunuhnya. Sudah 2 bulan berlalu sejak pertempuran di Puncak Manikmaya. Desa Halimun kembali damai. Para pemuda kini rutin berlatih dan Ki Wiratmaja mengajarkan ilmu-ilmu langka peninggalan Pajajaran dengan ketenangan seorang leluhur sejati. Namun di langit timur, awan gelap tak wajar mulai menutupi matahari. Burung-burung berhenti bernyanyi dan angin membawa aroma logam serta bau darah. Gunung Salak yang jauh di selatan bersuara lirih seperti mengerang. Pada malam hari, seekor kuda hitam berapi terlihat berlari di pinggir hutan. Dan dari belakangnya muncul sosok tinggi besar, berpakaian zirah baja asing. Wajahnya ditutupi topeng tengkorak. Namanya Jean Malraux, penjagal dari Perancis, seorang prajurit bayaran kolonial yang telah membunuh ratusan pendekar di tanah Aceh dan Sulawesi. Ia dikenal karena ilmu gelapnya yang dipelajari dari para penyihir gelap Eropa, ilmu darah, besi, dan api. Ia datang bukan untuk merebut, tapi membakar warisan. Di kota, Malraux membuat perjanjian dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia meminta satu hal saja sebagai bayaran. "Biarkan aku menumpahkan darah keturunan Siliwangi. Selebihnya tanah ini akan tunduk." Ia menculik penduduk dari desa-desa sekitar dan menjadikan mereka tumbal darah
untuk ritual pemanggilan roh jahat Eropa, roh Gorgom, yang memberi kekuatan super tetapi menuntut jiwa manusia sebagai upeti. Dalam 3 malam, 7 desa musnah. Kabar ini sampai ke telinga Ki Wiratmaja. Murid-muridnya gemetar, tapi sang kakek tetap tenang. Kali ini aku tak bisa melawan sendiri. Dharma, Sekar, sudah waktunya kalian mewarisi ilmu inti. Ki Wiratmaja mengumpulkan murid-murid utamanya di Batu Tapak Warisan, tempat dahulu Prabu Siliwangi memeteraikan ilmu terakhirnya. Ia memberikan 2 benda. Kepada Dharma, sebuah keris kecil bersarung bunga melati, pusaka bernama Keris Wulang Sakti, yang hanya akan memancarkan tenaga dalam bila pemiliknya ikhlas dan bersih hati. Kepada Sekar, seuntai manik-manik bening yang dikenal sebagai Manik Putri Naga, pemberian Dewi Rara Santang, pelindung garis perempuan dalam keluarga Pajajaran. Ilmu tidak diwariskan melalui darah saja, tapi melalui kesanggupan menjaga bumi dan sesama, ucap Ki Wiratmaja dengan lirih. Tiba-tiba angin berhenti, langit menjadi kelabu. Suara auman kuda neraka terdengar di kejauhan. "Dia datang," kata Sekar pelan. Matanya mulai bersinar biru. Malrau dan pasukannya memasuki lembah 1000 akar, jalur rahasia menuju desa Halimun. Mereka membawa senjata api bercampur sihir besi. Tubuh Malrau diselimuti besi hidup yang bisa memanjang dan menebas dalam sekejap. Ki Wiratmaja tak langsung turun tangan. Ia berdiri di puncak, membiarkan murid-muridnya menguji diri. Dharma memimpin pasukan pemuda. Dengan ilmu silat warisan dan keris Wulang Sakti, ia mampu menangkis peluru dan membelah senjata logam. Tapi ia nyaris roboh saat menghadapi Malro yang mampu membakar tanah hanya dengan injakan. Sekar memanggil roh bumi, akar-akar menjalar, menahan kaki pasukan, tapi Malro memotongnya semua dengan cambuk api hitamnya. Dharma terjatuh, Sekar pingsan, desa mulai terbakar. Saat itulah Ki Wiratmaja turun dari gunung, perlahan, langkah demi langkah. Langit berubah, harimau 2 kepala muncul di kiri dan kanan. Udara menjadi dingin. Malrau tertawa. "Akhirnya kau datang, tua bangka. Kematianmu akan menjadi hadiah bagi tanah kami." Ki Wiratmaja tidak menjawab. Ia hanya menancapkan tongkatnya ke tanah. Sebuah cahaya keemasan menyebar dari tanah, menyerap api dan darah. Malrau mencoba menyerang, tapi pedangnya patah saat menyentuh tongkat pusaka. Dengan tenang, Ki Wiratmaja melantunkan mantra di Raja Siliwangi. "Raga ini bukan milikku, tapi milik tanah, dan tanah tidak akan kau kuasai." Seketika bayangan besar seekor macan putih raksasa muncul dari langit. Ia menerkam Malro, mencabik-cabik tubuhnya yang terbungkus besi. Malro menjerit, tubuhnya membusuk, dan akhirnya meledak menjadi abu hitam. Pasukannya pun lenyap, beberapa melarikan diri, sisanya diserap oleh akar-akar yang kembali tumbuh. Setelah pertempuran, Dharma dan Sekar pulih. Mereka kini disebut putra dan putri Halimun, pewaris sejati ilmu Prabu Siliwangi. Namun Ki Wiratmaja mulai melemah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perlahan-lahan. "Aku bukan mati, aku hanya kembali ke alam leluhur." Sebelum lenyap, ia berpesan, "Jangan biarkan tanah ini kering karena lupa. Jagalah akar, air, dan langit. Karena penjajah tak selalu datang membawa senapan. Kadang mereka datang sebagai saudara." Dan dalam cahaya putih, Ki Wiratmaja menghilang, meninggalkan dunia, kembali menjadi bagian dari alam. Kini, Dharma dan Sekar menjaga desa. Mereka mengajar, melatih, dan melindungi rakyat. Namun di tempat lain, sebuah organisasi rahasia kolonial mulai meneliti jejak Ki Wiratmaja, berusaha membangkitkan kembali kekuatan pusaka yang tersisa. Perjuangan belum usai.
Karena selama masih ada yang rakus, leluhur akan selalu membangkitkan penjaganya.